Kabupaten Langkat yang merupakan wilayah dari bumi persada Nusantara tercinta mempunyai catatan sejarah tersendiri pula. Dengan diawali tahun 1883 saat diketemukannya sebuah sumur minyak Telaga Said Desa Cicurai. Dari situ pula kiprah perjalanan Belanda dengan nama BPN yang melakukan kontrak kerja dengan Sultan Langkat sebagai penguasa saat itu. Pada tahun 1885 mulailah keluar minyak pertama. Bumi tercinta dikuras lalu digali. Hasilnya diambil bukan untuk bangsa dan Nusantara tercinta, namun dibawa untuk keperluan bangsa Belanda, dikirim ke negeri. Selanjutnya pada tahun 1942 Jepang dapat mengalahkan Belanda dan sekaligus mengambil alih daerah jajahan Belanda di bumi Nusantara menjadi jajahan Jepang. Termasuklah maskapai peminyakan BPN diambil alih oleh Jepang. Namun sebelum Jepang menguasai tambang minyak ini, orang Belanda pernah dibakar tambang minyak ini pada tanggal 9 Maret 1942 sebagai upaya untuk menghambat penguasaan Jepang terhadap tambang minyak. Dengan masuknya Jepang ke daerah Langkat sekaligus menguasai tambang minyak Pangkalan Belanda, sekaligus pula maskapai peminyakan Belanda BPN diganti nama dengan maskapai peminyakan Jepang dengan nama Sayutai. Jepang adalah bangsa penjajah yang dikenal sangat kejam dan sadis. Demikian juga halnya di bumi Langkat. Untuk menguras hasil minyak bumi di tambang Sayutai, rakyat Indonesia di Pangkalan Belanda dipaksa bekerja tanpa diberi upah. Dengan kemunduran Jepang dari bumi Nusantara, Indonesia mempunyai kesempatan yang baik untuk merencanakan kemerdekaan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah pencetusan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, tidak dapat diterima langsung kabar tersebut ke tanah Melayu bumi Langkat ini, sebab surat kabar serta media informasi yang sangat sulit saat itu. Barulah tanggal 30 September 1945 berita kemerdekaan diterima di bumi Langkat. Demikian halnya tambang minyak Pangkalan Belanda dengan kekalahan Jepang terpaksa diserahkan kepada Sekutu. Semenjak penyerahan tambang minyak dari Sekutu kepada Republik Indonesia tanggal 17 Juni 1947, sejak itu pula diganti namanya menjadi Tambang Minyak Republik Indonesia atau TMRI, yang mulai dikerjakan oleh anak pribumi. Namun rentetan dari masuknya tentara Sekutu yang membonceng tentara Belanda pada tanggal 25 Oktober 1945 dan berlanjut dengan tragedi 10 November 1945 di Surabaya yang dikenal dengan Hari Pahlawan itu, di bumi Langkat demikian juga kejadiannya. Sekitar awal Juli 1947, Belanda melancarkan kelas pertamanya sebagai penutup mata perjanjian Linggarjati. Sejak itu pula bumi Langkat bersimbah darah dan berhujan peluru. Para pemuda Langkat menyatukan barisan membentuk pasukan KN-20, Laskar Mujahidin, Laskar Hizbullah, Kesatria Bisindu, Pasukan Kanabindo, Barisan Serikandi dan lain sebagainya.
berpisah. Keesokan harinya, para pejuang mencoba merebut kota Stabat yang sudah diduduki musuh. Pertempuran dahsyat pun terjadi selama 5 hari. Pasukan pejuang merasa kewalahan sebab peralatan perang tidak seimbang. Akhirnya, para pejuang pun mundur ke Tanjung Pura. Tanggal 1 Agustus, pasukan musuh dapat menduduki Tanjung Pura dan para pejuang pun menyelamatkan diri keluar meninggalkan Tanjung Pura menuju Gebang lalu bertahan di Bukit Pengkiran. Sekitar tanggal 7 Agustus 1947, pasukan KN-20 yang dipimpin oleh Kapten Ilyas Manik mencoba untuk menghadang serangan Belanda yang berbaur dengan pasukan Po Antoy terdiri dari Cina Tiongkok. Tanggal 10 Agustus 1947, Belanda memindahkan markas pasukannya dari Binjai ke Tanjung Pura. Dan bersamaan itu pula pasukan Komando Sektor Barat Utara atau KSBO mendapat kabar bahwa Belanda merencanakan akan menduduki Pangkalan Berandan dan Pangkalan Susu. Di samping itu, melalui radio Hilversum milik Belanda di Jakarta, telah pula disiarkan bahwa Pangkalan Berandan dan Pangkalan Susu telah jatuh pada kekuasaan tentara Belanda. Pasukan musuh mendesak dan menyerang pejuang yang bertahan di Bukit Pengkirai Gebang, lalu mundur sampai ke Pelawi. Kemudian musuh mendesak sampai ke Securi. Akhirnya, para pejuang meledakkan jembatan Securi dan jembatan Pelawi agar Belanda tidak dapat masuk ke Pangkalan Berandan. Dan selanjutnya para pejuang bersatu menyerang musuh dan mereka mundur sampai batas demarkasi Gebang. Mayor Nazarudin mengeluarkan maklumat agar Pangkalan Berandan dapat dikosongkan dan seluruh penduduk harus mengungsi sejauh 3 km. Rakyat pun kebingungan apa yang bakal terjadi. Para penduduk Pangkalan Berandan pun dengan berat hati dibarengi rasa haru dan sedih terpaksa meninggalkan rumah, harta bendanya. Tiada yang dapat dibawa, hanya bungkusan dan bekal seadanya. Mereka pun mengungsi meninggalkan kota Pangkalan Berandan tercinta. Sementara itu, warga Cina di Pangkalan Berandan hanya 11 orang yang mau ikut mengungsi. Selebihnya tetap bertahan di kota Pangkalan Berandan. Melalui pimpinan Gabungan Pengkumpulan Tionghoa Perantau atau GPTP, saat itu berupaya untuk menyuap para perwira pejuang agar bumi hangus dibatalkan dan mereka bisa hidup dengan tenang. Hal tersebut disambut sinis oleh Mayor Nazarudin. Itu Mayor Nazarudin. Ayo bersiap semuanya. Saudara-saudara, hasil pertemuan tadi malam bahwa Pangkalan Berandan ini terutama tambang minyak harus dihanguskan. Oleh sebab itu diminta kepada saudara-saudara memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Pangkalan Berandan harus dikosongkan. Semua masyarakat harus mengungsi sejauh lebih 3 km. Untuk itu diminta segera laksanakan tugas itu. Tapi komandan, bagaimana dengan rakyat Cina yang tinggal di sini? Tidak ada pilih kasih, semuanya harus berangkat. Andai kata mereka masih ada yang tinggal di rumah, lakukan sweeping. Paksa mereka untuk mengungsi demi keselamatan rakyat bersama. Lihat itu semua. Siap. Baik, sekarang laksanakan perintah ini. Siap, komandan. Pada tanggal 12 Agustus 1947, bertempat di kediaman Bupati Langkat saat itu, Adenan Nur Lubis, di Jalan Imam Bonjol, Pangkalan Berandan. Di mana ketika itu, ibu kota
selama ini di kota Binjai dialihkan ke Pangkalan Beranda. Berkumpullah para perwira pejuang, diantaranya Kolonel Zainal Arifin Abbas, Mayor Muhammad Nurdin, Mayor Muhammad Ayub Sulaiman, Mayor Bajarudin, Kapten Amar Hanafiah, Kapten Ilyas Malik, Habib Umar, Letnan Mahmudin, Letnan Manan Ahmad, dan para perwira KM-20 lainnya. Maka pembicaraan pun menghasilkan satu kesepakatan, daripada hasil bumi tambang minyak Pangkalan Beranda dikuasai oleh musuh, lebih baik dibakar menjadi abu. Selanjutnya Letnan Kolonel Aswal Haji memberikan bantuan pasukan kepada Mayor Najarudin dengan bantuan tenaga 4 pasukan, masing-masing dipimpin Letnan Umar Amin, Tengku Nurdin, Umar Husni, dan Yusuf Suhaili melaksanakan tugas yang didapat. Pukul 3 WIB dini hari pada tanggal 13 Agustus 1947 terdengarlah ledakan dan disambut dengan suara dahsyat si Raja Merah, dan api pun berkobar. Malam menjadi terang, api berkobar dengan dahsyat. Betapa perih dan pedihnya perasaan karena ulah penjajah. Kita harus membakar dan musnahkan milik kita sendiri. Rakyat Pangkalan Berandan harus mengungsi mencari tempat penyelamatan, meninggalkan rumah yang juga musnah menjadi api. Hingga ke pagi hari api pun masih menyala. Dari kejauhan di puncak bukit kubu besi tangkap, para pengungsi dan pejuang hanya bisa memandangi kobaran api dan menatap sedih dengan linangan air mata. Dan di situ pula seorang pemuda pejuang dengan desakan perasaan sedih serta linangan air mata memetik gitar tuannya. Muhtar Lubis mencurahkan kata hatinya, dan terciptalah lagu Berandan Bumi Hangus. Tahun 1949, atas perintah Gubernur Militer Dr. tambang minyak yang dibakar dibuka kembali untuk menampung para pengungsi yang tidak bekerja. Tahun 1951 diresmikan pula tambang minyak ini dengan sebutan Tambang Minyak Aceh, berubah namanya menjadi Tambang Minyak Sumatera Utara atau TMSU, dengan koordinatornya Mr. Wiryono Yudo. Pada tahun 1957 atas resolusi berjuang agar tambang minyak ini diambil alih oleh pemerintah, sebab ada upaya PKI saat itu ingin menguasainya. Maka tahun 1958 tambang minyak ini diambil alih oleh Angkatan Darat dan diangkatlah Dr. Ibu Sutowo sebagai pemimpinnya secara nasional, dan kemudian namanya menjadi Permina dan terakhir menjadi Pertamina. Kita kenal seorang pejuang tua. Dia juga pelaku sejarah Bumi Hangus. Dia tidak pernah mengenal lelah dan tidak pernah mundur kalah. Berbagai upaya dan berbagai cara dia melakukan untuk
pahlawan. Demikianlah hadirin, sejarah yang tak lama dihujat dan tak kering panas telah dipagelarkan lewat lintas sejarah kolosal Perang